Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kita bisa mencoba ke sini. Dan Hoshi dan yang lainnya menoleh. Dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Gunung Wancian, tempat yang disentuh jari sebelumnya saat ini memang suatu tempat bernama Gunung Wancian. Tempat apa ini? Liu Fei bertanya dengan penasaran. Zhou Guangsheng menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Gunung Wancian ini adalah tempat yang langka di makam dewa dan iblis. Banyak sekali praktisi kuat yang dimakamkan di seluruh makam dewa dan iblis. Dan sebagian besar senjata ajaib yang digunakan oleh orang-orang ini ditemukan di Gunung Wancian ini. Itu sebabnya gunung ini diberi nama Gunung Wancian. Dahoshi cukup terkejut. Mendengar tentang tempat yang begitu berharga saja membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Zhou Guangsheng melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya dengan cepat melesat ke langit. Setelah itu, Liu Fei dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Di daratan yang luas itu, puluhan sosok terbang lewat dengan cepat, membawa hembusan angin kencang di sepanjang jalan, bertiup melintasi daratan di bawahnya. Satu hari kemudian, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di samping sungai yang kering. Gunung Wancian ada di depan. Zhou Guangsheng melihat sebuah gunung besar terlihat di hadapannya. Samar-samar, tampak seolah-olah ribuan energi pedang tajam menyerbu ke arah wajahnya, menusuk kulitnya dan menimbulkan rasa sakit. Gunung Wancian. Liu Fei menatapnya dengan penasaran. Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata cantiknya. Gunung di kejauhan tingginya ribuan kaki dan aura keagungan menjulang ke langit, seolah-olah ia adalah pilar ruang ini. Di puncak Gunung Wancian, senjata abadi yang tak terhitung jumlahnya tersusun secara diagonal, dan energi pedang yang tajam membumbung ke langit, seolah-olah hendak menembus langit. Sepertinya banyak orang yang telah mengincar tempat ini. Zhou Guangsheng melihat sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, dia melihat beberapa sosok bergegas menyerbu ke Gunung Wancian. Mereka yang lulus ujian pilar roh pertempuran dan masuk ke sini. Pasukan besar dapat mencapai ratusan orang dan pasukan kecil sekitar puluhan orang. Dan jika ditotal semuanya, jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Jika jadi, tidak mengherankan jika ada yang mengincar Gunung Wancian. Ayo pergi. Zhou Guangsheng menatap beberapa orang, lalu mereka semua melompat keluar. Lalu bergegas menuju Gunung Wancian yang tidak jauh dari sana. 10 menit kemudian, di kaki Gunung Wancian, terdengar nyanyian pedang, cahaya dingin yang menyilaukan bersinar, dan 9 pedang tajam yang tertancap di batu besar ditarik keluar oleh Zhou Guangsheng. Pedang yang bagus sekali. Dia mengusap jari-jarinya sepanjang bilah pedang, merasakan energi pedang yang tajam, dan langsung memujinya. Dengan pedang setajam itu, tidak berlebihan jika dikatakan ia dapat memotong besi bagaikan lumpur. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melemparkan pedang itu dengan santai. Lalu pedang itu melesat keluar dan menancap di batu besar itu lagi. Setelah melakukan semua ini, Zhou Guangsheng menatap puncak Gunung Wancian dengan ekspresi berapi-api. Berbeda dengan senjata yang ada di kaki gunung, senjata yang ada di puncak gunung tidak dapat dicabut, namun daya tariknya lebih kuat. Sebab di dalam senjata-senjata ini terdapat sisa-sisa ilmu bela diri yang pernah dipraktikkan
oleh praktisi kuat tertentu semasa hidupnya. Namun demikian, setiap ribuan cahaya dingin yang berkelip-kelip di puncak gunung melambangkan seni bela diri yang dahsyat. Dan jika Anda dapat memahaminya, itu pasti akan menjadi peluang besar. Ayo naik. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan menuju puncak gunung. Di Gunung Wanjian ada larangan untuk terbang. Anda hanya bisa dapat mendaki ke puncak gunung dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, senjata aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya. Tetapi Chu Guangsheng menekan dorongan di dalam hatinya dan berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Karena dia tahu bahwa jika dia mengambil salah satu senjata langka itu, dia tidak akan mampu naik ke puncak gunung dan memperoleh benda yang benar-benar kuat. Mengikuti peringatannya, Liu Fei dan yang lainnya tidak berani gegabah. Mereka menekan keserakan mereka dan berjalan menuju puncak gunung. Selama periode ini, banyak sekali orang yang diusir dari Gunung Wanjian. Dan mereka merasa sangat menyesal setelah mendapatkan senjata tajam karena keserakan sesaat di matanya. Senjata-senjata di sini berisi teknik bela diri. Kamu bisa mencoba mendapatkannya. Mendekati puncak gunung, Chu Guangsheng berbalik, lalu berkata kepada Dahoshi dan yang lainnya, "Kakak Chu, bagaimana denganmu?" Dahoshi bertanya. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung Wanjian, di mana terdapat puluhan senjata berbentuk aneh. Gelombang-gelombang energi pedang menyapu ke langit, mengguncang udara dalam radius ribuan mil. Jika kau mau, kau bisa ikut denganku dan mencobanya. Dia menatap ke atas dan tersenyum. Mendengar ini, Dahoshi dan Li Rushuang saling memandang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kami tidak akan pergi ke sana." Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri dan hal-hal tersebut berada di luar kemampuan untuk mendapatkannya. Jadi daripada melakukan pekerjaan sia-sia itu, lebih baik memanfaatkan kesempatan itu sekarang juga. Chu Guangsheng mengangguk namun tidak memaksanya. Dia menatap VR di sampingnya dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, VR menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang aku butuhkan di sini, jadi kamu bisa pergi dan mengambil harta karun itu dengan tenang." Mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Visi VR sangat istimewa, jadi persyaratan untuk seni bela diri dan senjata juga sama ketatnya. Karena dia berkata demikian, berarti memang di sini tidak ada yang dia butuhkan. Saya akan ke sana untuk melihatnya. Chu Guangsheng mengangkat kakinya dan berjalan menuju puncak. Di titik tertinggi Gunung Wanjian, di atas batu besar, Chu Guangsheng berhenti melihat selusin senjata aneh yang berada dalam jangkauannya. Saat ini, senjata-senjata tersebut ditancapkan ke batu, mengeluarkan bilah tajam yang membuat orang tidak berani mendekatinya dengan mudah. Setelah bertahun-tahun mengalami erosi, senjata-senjata ini mungkin hanya 1/10 dari kekuatan aslinya. Chu Guangsheng bergumam pelan. Namun, tujuan perjalanannya bukanlah untuk mendapatkan senjata ampuh apapun, tetapi untuk melihat apakah ia dapat mempelajari seni bela diri yang cocok dari senjata aneh tersebut. Adapun senjata, dia hanya memiliki batu nisan misterius. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, tatapan mata Chu Guangsheng menyapu semua senjata aneh itu, dan akhirnya tertuju pada segel batu yang rusak. Segel batu itu tampak sangat tidak mencolok, dengan retakan di mana-mana, seperti batu di padang pasir yang akan segera lapuk sepenuhnya. Namun, kondisi bobrok semacam ini tidak membuat Chu Guangsheng kehilangan minat. Karena letak segel batu ini berada tepat di bagian tengah senjata langka tersebut. Benda ini,
Cahaya aneh melintas di mata Cu Kuangseng. Fakta bahwa segel batu ini dapat ditempatkan di tempat senjata langka, itu sudah cukup menunjukkan betapa luar biasanya senjata itu. Terlebih lagi, tingkat kerusakan yang ditunjukkannya bahwa usianya sangat tua. Dengan kata lain, pasti telah mengalami perang yang sangat brutal, yang menyebabkan rusak sedemikian rupa. Cu Kuangseng mengerutkan bibirnya dan mendekati segel batu dengan hati-hati. Tetapi saat dia hendak mengambil langkah terakhir, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat tajam. Cahaya kemasan melesat dari depan menunjuk langsung ke dahinya. Raut wajah Cu Kuangseng langsung berubah. Dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan mentalnya pun meraung, bertabrakan hebat dengan cahaya keemasan. Setelah ledakan keras itu, kelopak bunga emas jatuh ke tanah. Masih ada sisa api kemasan pada kelopaknya. Suhu tinggi menyebar dan melelehkan bebatuan di sekitarnya. Tatapan mata Cu Kuangseng tertuju pada seorang pemuda berpakaian emas, dan ekspresinya langsung berubah menjadi sangat dingin. Jianxi, dari dinasti Jian. Ekspresi Cu Kuangseng terlihat berubah. Matanya bersinar dingin. Orang ini sebenarnya terlihat tertarik sama segel batu itu. Tuan muda Cu, bagaimana kalau Anda memberikan benda ini kepadaku? Jian menjentikkan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi wajah Cu Kuangseng tetap tenang. Dia melangkah maju. Dan saat kelopak bunga emas itu mendarat di kakinya, kelopak itu berubah menjadi bubuk dan berserakan. Melihat ini, Jian Yanxi menyipitkan matanya, dan cahaya berbahaya melintas di matanya. Orang ini sungguh bodoh, sebagai rumor yang beredar. Sepertinya Tuan muda Cu siap bersaing dengan pangeran ini. Ekspresi senyum di wajahnya langsung menghilang, dan dia berkata dengan marah. Cu Kuangseng langsung menatap Jianxi dengan tatapan dingin. Setelah beberapa saat, dia menyeringai. Yang mulia putra mahkota, Anda paham prinsip siapa cepat dia dapat, kan? Jianxi bertepuk tangan dan berkata, sungguh sangat disayangkan. Tuan muda ini selalu percaya bahwa apa yang dilihatnya adalah miliknya. Saat suara terakhirnya, aura yang sangat ganas meledak dari tubuhnya, menyebabkan pakaian emasnya berdesir perlahan. Tingkat ketiga ranah yin yang. Ekspresi Cu Kuangseng langsung berubah menjadi kaku. Dilihat dari permukaannya saja, kekuatan orang ini tidak kalah dari lelaki tua Min dan dari dinasti Tian Shui. Terlebih lagi, rasa bahaya yang ditimbulkan oleh orang tersebut jauh lebih besar daripada yang dirasakan oleh dari Min tua, sehingga kulitnya tanpa sadar menegang. Serahkan segel batu itu, dan aku tidak akan ikut campur dalam hal apapun. Jianxi menatap Cu Kuangseng dengan pandangan merendahkan. Bagaikan seorang raja yang menghadapi rakyatnya dengan nada memerintah. Meski ia terkejut dengan beberapa prestasi pria di depannya, namun sebagai putra mahkota dinasti Jian, dia selalu yakin bahwa kecuali Helan Ningtian, dia adalah pemuda terkuat di seluruh benua dewa dan iblis. Oleh karena itu, dia tidak akan menganggap serius Cu Kuangseng. Karena yang terakhir tidak memiliki kualifikasi dan kekuatan pendukung. Setidaknya begitulah yang terlihat darinya. Cahaya dingin melintas di mata Cu Kuangseng. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam berkumpul, lalu berubah menjadi batu nisa hitam. Maaf, tapi aku tidak pernah menyerah jika menyangkut hal-hal yang aku sukai. Dia tersenyum, lalu menepuk batu nisan itu dengan telapak tangannya. Suara rendah pun terdengar dan batu nisan hitam segera menerobos udara dan langsung menuju ke arah Jianxi. Saat
Saat ini, batu nisan hitam itu membengkak tertiup angin, dan dengan cepat menjadi berukuran beberapa ribu kaki, seperti gunung hitam yang menekan Jianxi. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Kemarahan tampak jelas di mata Jianxi. Langkah kakinya terlihat ringan, lalu ribuan sinar cahaya keemasan pun memancar keluar. Kelopak bunga keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan menghujani batu nisan hitam yang peroboh. Kemanapun kelopak emas dewa itu lewat, suhu tinggi yang teramat mengerikan langsung meledak. Udara di sekitar mereka terbakar, menyebar ke ruang dalam jarak ribuan kaki. Saat berikutnya, kelopak emas yang tak terhitung jumlahnya menembus angkasa dan bertabrakan dengan keras dengan batu nisan hitam. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan suhu tinggi yang mengerikan menyerbu, mencoba menutupi batu nisan hitam itu. Namun, batu nisan hitam itu tentu tidak bisa berdiam diri dan menunggu kematian dalam menghadapi serangan seperti itu. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh yang keras, dan cahaya hitam pekat itu langsung meledak. Menghadapi api kemasan yang menyerbu, suara tabrakan terdengar, dan rantai hitam melesat keluar dari batu nisan, membombardir kelopak emas yang menyerbu ke bawah. Terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga, dan gelombang yang dahsyat tiba-tiba menerjang, menimbulkan gelombang udara antara langit dan bumi. Tentu saja, keributan di sini langsung menjadi perhatian oleh Liu Fei dan yang lainnya. Ketika mereka bergegas mendekat, mereka segera melihat Chu Guangsheng dan pria lainnya yang sedang bertarung sengit. Jianxi, ekspresi Liu Fei langsung berubah. Bagaimana orang ini bisa muncul di sini? Li Rushuang dan Dao Hoshi saling berpandang dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka sudah mendengar nama Jianxi. Dikatakan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik kedua di antara generasi muda di seluruh benua dewa dan iblis. Dan sekarang, pria itu benar-benar bertarung dengan Chu Guangsheng. Semuanya, Yang Mulia Putra Mahkota suka bertarung sendirian, jadi kalian tidak perlu ikut campur. Tepat saat Liu Fei dan yang lainnya hendak mengambil tindakan, sesosok tubuh tiba-tiba bergegas mendekat dan menghalangi mereka. Puncak tingkat kedua Rana Yingyang, ekspresi wajah Liu Fei langsung berubah, dan wajah cantiknya menjadi cemberut. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan orang ini. Melihat hal ini, laki-laki yang tiba-tiba muncul menyilangkan tangan di dadanya dan hanya menatap Liu Fei dan yang lainnya dengan waspada, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan apapun. Ia yakin dengan kekuatan Yang Mulia Putra Mahkota, ia akan mampu menghadapi bocah picik itu. Di puncak Gunung Wajian, dua sosok saling bertabrakan dengan keras. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda, menyebabkan senjata-senjata aneh yang tak terhitung jumlahnya di gunung itu bergetar, dan mengeluarkan suara-suara yang nyaring yang tajam. Tangan pembunuh naga liar, Chu Guangsheng berteriak, lalu menampar ke depan dengan telapak tangannya. Cahaya kuno pun berkumpul, dan sebuah telapak tangan besar dengan cepat termuncul. Saat cahaya kristal mengalir, kelima jari menjadi transparan, lalu bergetar dengan gelombang yang aneh. Saat berikutnya, sebuah tangan raksasa kuno menerobos dari udara, lalu menampar ke depan. Bakar, mata Jianxi menjadi lebih tajam. Dia mengucapkan sepatah kata dan mengarahkan jarinya ke tangan raksasa kuno itu. Udara di sekitar tangan pembunuh naga ini tiba-tiba berfluktuasi, dan api kemasan muncul dari udara tipis. Dengan cepat berubah menjadi api yang mengamuk, menyapu ke arah tangan raksasa kuno itu.
Suhu mengerikan yang terkandung dalam api emas itu benar-benar meledak pada saat ini. Dan tangan pembunuh naga itu langsung meleleh lapis demi lapis. Tenaga di dalamnya dengan cepat menghilang, lalu terbakar habis karena suhu tinggi. Ekspresi Cu Kuangseng langsung berubah. Tanpa ragu-ragu dia menginjak ruang kosong itu dan segera mundur. Tangan pembunuh naga itu langsung meledak seketika. Dan api kemasan menyapu dan menghantam suatu tempat di langit. Terdengar suara keras, seluruh dunia tampak terguncang. Bahkan gunung Wajian di bawah pun bergetar hebat. Wajah Cu Kuangseng langsung berubah. Kekuatan api ini sungguh mengerikan. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya tampak mampu membakar segalanya. Aku penasaran. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Jianxi mencibir, lalu dengan lambaian lengan bajunya, kelopak bunga emas yang tak terhitung jumlahnya, yang membawa api melesat ke arah Cu Kuangseng bagaikan tetesan air hujan. Ekspresi Cu Kuangseng tetap tenang. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya, dan raungan naga yang rendah seakan bergema dari tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya merah darah menyebar dan dengan cepat berkumpul di depan. Keluar dari sini, cahaya dingin melintas di mata Cu Kuangseng. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mengayunkan tangannya dengan kuat. Cahaya merah darah berkumpul lalu berubah menjadi lautan merah darah, lalu menyerbu ke arah api keemasan. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan dahsyat itu langsung mencapai puncaknya. Tidak lama kemudian, lautan berwarna merah darah dan api keemasan langsung meledak dan menghilang di udara. Jianxi melambaikan lengan bajunya dan kelopak emas yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tubuhnya. Kamu punya beberapa keterampilan. Dia menatap Cu Kuangseng lalu berkata dengan sombong, terima kasih.